Kalisa TV, channel silaturahmi alumni dan siswa SMA 51 Jakarta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat warga Ikalisa. Saya Ogi, angkatan 95. Selamat datang di ruang alumni. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat besar. Orangnya, siapa dia? Mari kita saksikan bersama-sama. Penasaran siapa orangnya? Inilah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di ruang alumni, Bang Nako. Oh iya, sama-sama nih. Waduh, kejutan buat saya nih. Sehat ya? Iya, amin, amin. Oke pemirsa, warga Ikalisa, inilah bintang tamu kita yang tadi saya bilang orang besar. Orangnya yang besar. Gini Bang, kita nih nanti mau tanya-tanya sama Abang yang mungkin warga Ikalisa pengen tahu, ya kan, siapa sosok Abang Supriyatna. Aslinya namanya Supriyatna, tapi kita manggilnya Bang Nako. Gitu Bang ya. Ya. Oke Bang, Iya. ini mungkin banyak yang belum tahu nih nama Abang sebenarnya itu nama sebenarnya itu Abang siapa Bang? Nama sebenarnya adalah Priyatna. Priyatna. Kalau dipanggil, kalau anak masa kecilnya Nana itu ya. Nana. Jadi itulah. Saya dari angkatan 87. Jadi kalau saya dipanggil zaman sekolah SMA tuh dipanggilnya bule, karena saya Bule? masih Keren. karena putih. Masih bule, kebetulan bulu tangan bule nih. Ya, makanya dipanggil bule. Jangan-jangan ada keturunan Belanda Bang? Oh, nggak ada. Betawi Sunda. Oh, Betawi Sunda. Nah, kenapa bisa dipanggilnya Bang Nakol? Nah, ini gimana tuh Bang? Ceritanya kalau waktu di SMA saya dipanggil bule karena memang putih, jarang nyebur di air ya, sewaktu-waktu aja. Tapi setelah saya lulus, setelah dicemplung jadi pegawai di kolam renang, teman-teman manggil Nakol, Nana Kolam. Oh, keren. Oh, jadi dulu putih? Putih, Oh, makanya dipanggil bule. Oh, setelah masuk kolam berubah. Oke. Saya mau nanya-nanya nih Bang ya. Waktu masa-masa sekolah dulu tuh, tolong ceritain di zaman-zaman tahun 87 tuh kayak gimana Bang situasi? Kalau zaman dulu seperti zaman sekarang aja bergaul. Cuman bedanya kalau zaman dulu tidak ada tawuran. Oh, nggak ada? Nggak ada. Kita lebih banyak kumpul-kumpul, tapi yang sifatnya positif. Seperti kita kumpul setelah istirahat, kita kumpul di kantin, ngobrol. Setelah pulang sekolah, kumpul lagi di tempat minuman es cendol, gitu. Itu aja. Oh, berarti damai-damai aja ya? Damai aja. Jadi nggak ada hal-hal yang negatif. Oh, begitu. Gitu. Nggak kayak zaman sekarang nih Bang? Waduh, kalau zaman sekarang nongkrong-nongkrong ribet deh. Kurang. Betul. Kalau dulu enggak ya? Enggak, Berarti lebih banyak positifnya tuh? Betul, zaman positifnya gitu. Nah gini Bang, kan tahun 87 tuh Bang, saya nih yang generasi di bawahnya itu nggak tahu tuh Bang. Generasi setelah 87, itu suasana sekolah di tahun 87 kayak gimana tuh Bang? Itu adem, rindang, karena kanan kiri sekolah tuh banyak pohon-pohon salah, pohon duku. Terus tidak dengan sekarang di tembok ya. Iya. Kalau dulu dengan pagar kawat. Oh, pakai kawat. Kawat gitu. Jadi benar-benar adem lah. Tapi gampang tuh Bang kalau buat bolos tuh Bang. Iya, tapi itulah kebanyakan yang saya lihat itu temen jarang sekali yang begitu. Oh gitu ya. Mungkin ada 1-2 orang aja yang sifatnya yang memang sudah nggak baik gitu. Oh, sebut oknum lah ya. Kalau yang lainnya enggak, futsal tetap ada. Jadi tidak istilahnya tidak dirusak, tidak diapa gitu. Berarti Bang, zaman sekolah itu tuh tahun 87 tuh dikelilingin kebun-kebun tuh Bang ya? Betul. Betul. Kebetulan kelas saya kan di belakang tuh. Ada 3 kelas. Ya itu sebelum kita belajar, kita ngambil dulu.
Oh gitu. Ya, saya jujur gitu ya. Iya, benar. Karena saya juga melakukan itu. Jadi itu masa-masa itu cuman ngambil bentuknya salak aja. Oh iya. Salak, tapi makan nggak sendiri, Bagi-bagi. bagi-bagi gitu. Biasalah saya anggap Ya, itu gitu. wajar lah Bang ya. Ya. Istilahnya bukannya buat keuntungan pribadi tapi ya bareng-bareng lah. Bareng-bareng. Kan terkenal banget tuh salak condet kan. Iya. Berarti banyak ya di Iya, zaman dulu betul. tuh pohon salak di sekitaran SMA kita tuh Betul, banyak ya. Ya. Mungkin juga pemiliknya juga nggak begitu masalah ya, paling ngambil berapa biji doang Ya, gitu kan kita buat cari bareng-bareng kan gitu. yang bagus, yang masak-masak aja. Selama Abang di 51 nih, kira-kira yang paling berkesan itu apa tuh selama sekolah di 51? Ya, teman-teman semuanya dari angkatan kelas 1 sampai kelas 3 itu kita kompak. Nggak ada yang saling kita umpama sampai ribut segala macam. Karena di situ didetailnya dengan aturan-aturan yang sudah memang kita ikutin gitu loh. Tidak pernah apa istilahnya macam-macam lah ya. Kalau soal bolos membolos itu biasa gitu ya, wajar aja lah. Karena memang mungkin satu sama yang lain sifatnya berbeda-beda kan. Iya, betul, gitu. betul. Karakternya berbeda-beda itu aja. Oke. Nih, itu kan 87 tuh Bang, jauh sama saya tuh. Perbedaannya itu saya 95, Abang 87. Berarti sekitar 8 tahun tuh Bang. Di tahun 87 itu kelasnya tuh berapa tuh Bang? Misal kelas 1 itu dari kelas 1 1 misalnya sampai 1 berapa tuh? Sepengetahuan saya itu sekitar 10 kelas. Oh, 10 kelas. Ya. Berarti sama Bang. Saya Sama. di zaman saya juga 10 tuh. Berarti gitu. masih sama ya? Sama. Saya dapat informasi bahwa Abang itu adalah dulu di zaman SMA itu sudah menjadi atlet polo air, bener gak tuh Bang? Betul. Kebetulan usia 14 tahun 79, di kolam renang U Center sekarang nih. Ya, gitu? itu dibuka klub baru polo air. Saya langsung masuk gitu. Jadi setelah 3 tahun saya baru menikmati tuh ikut kejuaraan nasional junior mewakili DKI. Itu waktu masih sekolah kan Bang? Masih sekolah ya. Aduh, hebat. Jadi tahun 83 saya udah dapat Super Smart gitu, apa namanya, beasiswa betul, bidang olahraga sampai tahun 92 gitu. Itu awalnya gimana tuh Bang bisa jadi atlet polo air tuh Bang? Ya kita berlatih lah ya di klub itu karena gratis tanpa biaya kita. Yang penting ada kemauan. Padahal saya sudah main sepak bola, voli, basket di lingkungan situ juga gratis. Cuman saya beranggapan cari yang lebih gampang untuk jenjang prestasinya lebih tinggi. Saingannya juga berkurang. Saya masuk polo air. Oh, berarti dari sekolah karena Abang berprestasi, terus Abang dapat beasiswa untuk menjadi atlet polo air di DKI. Di Indonesia lah ya. Gitu. Itu Abang udah ikut kejuaraan di mana aja tuh Bang? 83 saya udah ikut SEA Games. Dari 8 dulu deh, 2 dulu deh. 82 saya ke Jurnas Junior di Medan. Udah ke Medan. 83 kejuaraan nasional di Bandung, itu sekaligus seleksi untuk tim SEA Games Indonesia di Singapura gitu. Dan saya alhamdulillah masuk tim gitu ya. Usia 18 tahun saya udah masuk tuh. Semasa Abang waktu itu di zaman SMA itu, nih Abang kan atlet polo air nih. Nah itu prestasi-prestasi apa aja yang Abang udah dapatkan atau Abang yang sudah berikan atau Abang yang sudah lakukan tuh prestasi di polo air itu apa aja Bang? Itu pertama kejuaraan junior di Medan, tahun 82. 83 kita di Bandung, kejurnas di Bandung sekaligus seleksi untuk SEA Games Singapura. 83 juga saya terpilih jadi tim SEA Games Indonesia di Singapura. Terus ya 84 saya prapon di Jakarta. 85 saya ikut PON ke-11 tahun 85 sekaligus seleksi untuk SEA Games di Thailand. Wah, luar biasa. Berarti prestasinya itu banyak tuh Bang. Ya, 86 saya ikut ke Jurnas di
apa namanya Jambi. Jambi. Setelah itu saya balik ke Jakarta. Guru olahraga kita nih almarhum Asril jadi asisten Pak Yopi untuk Asian Games. Jadi pelatih asisten nasional ya. Pak Asril itu. Pak Asril tahun 86. SEA Games di Korea, Asian Games di Korea. Ikut berarti dia, Pak? Ikut. Kebetulan pelatih itunya Pak Yopi tuh. Pak Yopi itu pelatih poli. Asistennya Pak Asril. Jadi berangkat tuh jadi Pak Yopi itu guru. Bukan. Bukan. Bukan, dia kebetulan pelatih poli di asuransi apa ya Sudarmono lah yang punya tuh. Nah, itu Pak Asril di bawah itu. Jadi dia kepilih. Pelatih poli di 51 apa bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau Pak Asril 51, tapi dia terpilih mewakili sebagai asisten pelatih untuk tim poli Indonesia. Wah. Di Korea Selatan. Oke. Mantap, hebat. Ini abang kita ini ternyata prestasi di zaman sekolahnya itu luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kita mungkin yang masih sekolah di 51. Ini bisa mencontoh abang kita ini nih, Bang Nako nih, prestasinya luar biasa loh. Di zaman masih SMA dia sudah menjadi atlet polo air. Wah, keren. Ini udah disiapin minum, Bang. Abang kalau mau minum, boleh. Itu ada kopinya, Bang. Minum dulu ya. Minum dulu, Bang. Kita juga mau. Ini kopi terasnya ini, Bang. Boleh ngerokok nih? Boleh ngerokok? Wah, boleh silakan, Bang. Bebas di sini. Bebas ngerokok boleh. Biar santai, Bang. Ada mineral. Ini, Bang, sekarang saya mau nanya kegiatan Abang setelah lulus SMA itu. Setelah lulus dari SMA itu apa tuh? Apa kerja atau apa gimana? Ya, pertama kerja sambil kita mengajar les. Itu di sore hari sekitar jam 3:30 sampai jam 5. Kalau di pagi hari itu kita tugas kerja sebagai regu penolong, lifeguard di kolam renang Youth Center. Gitu. Berarti Abang setelah lulus 51 udah langsung? Iya. Udah kerja langsung. Karena 85 saya udah jadi lifeguard tuh. Saya masih sekolah. Jadi biayanya itu tujuannya untuk saya transportasi untuk ongkos untuk latihan polo air. Di Cikini, di Kuningan, di Senayan. Jadi saya dapat gaji pertama kali tahun 85 itu mingguan gitu loh. Oh, mingguan. Berarti Abang termasuk karyawan di kolam renang center. Ya, betul. Pegawai lah ya. Ya, betul. Nah, setelah itu sampai sekarang Abang masih di situ? Saya masih di sini, masih di kolam renang center. Pensiun kemarin 23 itu kan, awal 23. Saya ya menyalurkan hobi aja kan, saya mengajar terus sampai sekarang sudah 40 tahun lebih nih. Ngajar renang ya? Iya, ngajar renang. Kalau tugas sebagai lifeguard 36 tahun lebih. 36. Ya, dari 85 sampai 2023. Gitu. Nah, itu apa Abang tuh berarti buka les privat atau apa gimana gitu? Ya, buka les privat. Kebetulan alhamdulillah masih dipercaya. Teman-teman juga teman-teman yang masih aktif di kolam renang lalu memberikan apa murid ya. Ada yang cari memberikan saya gitu. Kebetulan masih dipercaya saya gitu. Itu nih, Bang. Murid-murid Abang itu batasan usianya itu dari usia berapa sampai berapa tuh, Bang? Usia termuda 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Ya, paling tertua sekarang 83. Waduh. Dan itu bisa boleh tuh, Bang? Bisa. Itu nggak apa-apa tuh, Bang? Ya bisa. Lihat saya sebelum ngajar ya tanya dulu. Apa punya penyakit apa gitu. Jadi kita ngajar juga tidak kita paksakan, tidak sama dengan yang muda-muda, gitu. Jadi ada caranya tersendiri lah. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada apa-apa, mudah-mudahan tidak ada apa-apa gitu. Iya. Gitu. Berarti tiap hari, Bang ya? Tiap hari. Ya? Setelah pensiun tiap hari. Dari hari Senin ketemu Minggu, jadi Senin ketemu Senin lah gitu ya. Itu, Bang, dari Abang ajar itu perharinya itu misalnya Abang itu berapa sesi tuh, Bang? Dari pagi sampai... Kalau sekarang ini setelah pensiun 4 sesi. Pagi 2 sesi,
siang dan sore 2 sesi. Jadi 4 sesi semuanya. 4 sesi berarti Ya. dari pagi sampai sore tiap hari Iya, kolam terus ya. iya, kolam. Istirahatnya pas zuhur aja. Oh. Zuhur. Berarti cocok tuh dipanggil Nana Kolom karena emang setiap harinya di kolam nih warga Ikalisa ini. Nah, buat warga Ikalisa mungkin ada yang mau kursus renang atau anak-anak yang mau kursus renang ini bisa menghubungi Bang Nakol nih. Nanti dilatih mau renang yang model mana udah pasti aman dah pokoknya ya kan. Iya Bang, ini kalau olahraga kan saya kurang paham nih Bang nih. Tips olahraga yang sesuai untuk para alumni itu apa tuh Bang? Alumni itu kan rata-rata usianya udah 30 ke atas nih Bang. Ya. Nah itu yang sesuai kira-kira. Kalau bisa untuk para alumni, ya terutama orang tua ya. Jadi kita olahraga yang ringan-ringan aja tuh, yang tidak ada risikonya besar, seperti jalan, olahraga pagi itu jalan, terus senam jantung sehat. Yang sifatnya senam itu tidak lompat-lompat. Kalau lompat-lompat itu kan dia membawa beban tubuh kita tuh. Iya. Itu rentan sekali dengan penyakit seperti lutut nih bisa jadi pengapuran. Tulang udah nggak Udah ya kuat keropos banget. udah kuat. Terus bisa juga saraf kejepit. Saraf kejepit itu juga belum tentu harus jatuh. Dengan gerakan kita salah gerakan ekstrim kita, ya gerakan ya ekstrim. itu aja sudah bisa kena penyakit saraf kejepit. Karena yang kita alami sekarang, saya ngajar ini kalau pagi tuh kita ngajar ibu-ibu, bapak-bapak untuk saraf kejepit. Nah, dan saya sarankan kepada alumni yang usianya sudah di atas 40, kalau bisa lakukan gerakan apabila kena penyakit pengapuran atau saraf kejepit, jalan aja di kolam renang kalau tidak bisa berenang. Syukur-syukur kalau bisa berenang, lakukan berenang. Tapi dengan batasan-batasan, dalam arti ada intervalnya untuk istirahat gitu. Karena kalau bergerak di dalam air itu tanpa terasa kita sudah bawa beban badan kita nih gitu. Karena ada topangan dari air, jadi nggak berasa gitu. Jadi saya sarankan sekali lagi buat para alumni yang usianya sudah di atas 40, kalau bisa untuk menghindari hal-hal kayak penyakit pengapuran, saraf kejepit, lakukanlah berenang atau jalan di air gitu dengan jalan langkah tegap gitu ya. Iya. Bolak-balik selama 30 menit. Saya pernah dengar tuh Bang, jalan di air itu untuk usia-usia yang udah 50 ke atas itu bagus katanya Bang, jalan di air itu itu untuk menopang kekuatan kaki. Jadi kalau bahasanya tuh kalau oli kita tuh udah mulai ngering tuh. Oli. Dengan berjalan itu dia akan memproduksi lagi. Walaupun nggak sepul yang muda gitu. Tapi paling nggak kita menghindari hal-hal seperti itulah, jalan gitu ya. Itu penting sekali karena ada topangan dari tekanan dari air. Jadi kita nggak terlalu beban, tidak terlalu berat. Kalau di darat kita bawa beban tubuh nih. Itu yang risikonya lebih banyak. Iya, benar. Lebih banyak untuk kena penyakit itu. Ya ada tekanan air dari bawah, dari jadi samping, belakang, udah sekitar itu tuh kita udah ini. Beban tubuh jadi agak berkurang, Bang. Apalagi kalau kayak stroke ringan, lakukanlah di kolam renang jalan. Tapi harus ada pendamping, tetap harus ada pendamping gitu. Itu Bang, jantung tuh di usia-usia segitu kan udah sedikit agak melemah tuh Bang. Iya, itu jalan bagus di air. Di air ya? Di air, sekitar 30 menit. Karena kalau jantung kita punya jantung, getaran atau ombak dari air itu, kalau dokter bilang tuh, dia sudah mengena jantung. Gitu. Jalan aja gitu ya. Jadi dengan harus begitu dia udah bergetar. Gitu. Stimulasi berarti Bang. Betul kayak gitu. Jadi kalau memang nanti dia bisa berenang, ya berenang lah gaya dada atau gaya katak. Lakukannya pelan-pelan, yang gaya yang santai. Nanti kalau memang dia udah mulai agak capek, ya istirahat, jalan gitu. Jadi diatur sedemikian rupa lah gitu. Bagus juga buat jantung, vertigo juga bagus. Gitu. Sekarang kita udah masuk ke sesi terakhir nih Bang. Abang mungkin mau memberi pesan dan kesan untuk warga Ikalisa. Silakan dah Abang kasih ujangan nih, pesan-pesan dan kesannya untuk warga-warga Ikalisa nih Bang. Ya.
Bagi alumni IKALISA, saya minta menjagalah silaturahim di antara teman-teman IKALISA. Karena kalau tidak ini, persatuan ini tidak akan selamanya langgeng. Gitu. Jadi saya minta sekali lagi, jagalah silaturahim di antara teman-teman IKALISA semua, baik itu kakak kelas, adik kelas, atau satu angkatan, jagalah. Karena ini memupuk silaturahim yang baik untuk kedepannya, untuk kita berkumpul lagi. Lakukanlah yang sifatnya atau kegiatan yang sifatnya positif, gitu. Hindari hal-hal yang negatif. Gitu. Oke Bang Nakol, kayaknya udah cukup nih bincang-bincang kita nih. Siap. Lain kali kita ngobrol-ngobrolnya di kesempatan yang lain Bang, sambil ngopi-ngopi Siap, di siap, teras siap. Nyai Bang. Siap. Ya itulah tadi warga IKALISA bincang-bincang kita kepada Bang Supriyatna atau biasa dipanggil Bang Nakol, Nana Kolam. Nah, nanti kita jumpa lagi di acara Ruang Alumni dengan narasumber-narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IKALISA TV, channel silaturahmi alumni dan siswa SMA 51 Jakarta.